Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gata Darmiko Raffiansyah dengan NIM 21504244050 dari kelas F Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan mempresentasikan listrik elektronika dasar yang materinya yaitu multimeter. Pengertian multimeter. Multitester atau multimeter adalah alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam besaran. Misalnya, tegangan listrik AC, tegangan listrik DC, arus rangkaian listrik DC, hambatan kawat, dan juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronika, baik atau tidak. Sebutan lain daripada multimeter atau multitester adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Ada dua jenis multimeter, yaitu yang pertama multimeter analog dan yang kedua adalah multimeter digital. Seperti inilah gambar multimeter analog, dan ini adalah gambar multimeter digital. Komponen-komponen multimeter analog adalah jarum penunjuk, ini, pengatur 0 jarum saklar, ini, saklar pemilih, batas ukur DC volt, kutub negatif, batas ukur ampere, kutub positif, batas ukur ohmmeter, batas ukur AC volt, pengatur 0 ohm, papan skala voltmeter, dan papan skala ohmmeter. Pengertian multimeter analog. Multimeter analog adalah alat ukur yang besar listriknya yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range yang kita ukur dengan probe. Untuk berikutnya, langkah-langkah pengukuran volt DC atau arus searah. Yang pertama yaitu arahkan saklar pemilih pada posisi DC volt. Kemudian, perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal, jika kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 50 volt. Yang ketiga, hubungkan jak merah ke kutub positif dan jak hitam ke kutub negatif. Sumber tegangan yang akan diukur. Yang keempat, perhatikan arah jarum penunjuk yang berhenti. Disitulah besar tegangan yang akan kita ukur untuk mengetahui besarnya. Berikutnya, langkah-langkah pengukuran volt AC atau arus bolak-balik. Caranya yaitu arahkan saklar pemilih pada posisi AC volt. Kemudian perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal, jika kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 50 volt. Kemudian hubungkan jak merah
dan seg hitam ke sembarang kutub pada sumber tegangan yang akan diukur. Dan yang perhatikan arah jarum penunjuk yang akan berhenti. Disitulah besar tegangan yang kita ukur. Untuk mengetahui besarnya, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah kalibrasi ohmmeter. Yang pertama yaitu sebelum menggunakan ohmmeter, lakukan terlebih dahulu pengkalibrasian alat ukur. Pengkalibrasian ini dilakukan setiap kita mengubah posisi saklar pemilih. Tujuannya yaitu agar alat ukur dalam posisi standar pada posisi 0 ohm. Caranya yaitu pilih salah satu saklar pemilih, misalnya pada posisi kali 10. Kemudian hubungkan kedua jak merah dan hitam. Maka jarum akan menyimpang ke kanan. Tempatkan jarum penunjuk pada posisi 0 ohm dengan memutar-mutar pengatur 0 ohm meter. Dalam membaca jarum penunjuk pada multimeter, nantinya harus tegak lurus terhadap pandangan kita. Berikut ini adalah teknik penggunaan ohmmeter untuk berbagai komponen-komponen elektronika. Yang pertama yaitu mengukur resistor. Kedua, mengukur variabel resistor. Ketiga, mengukur resistor peka cahaya atau lag dependent resistor. Yang keempat, mengukur termistor. Yang kelima, mengukur kapasitor. Keenam, mengukur dioda. Ketujuh, mengukur transformator. 8, mengukur gulungan atau coil winding. Dan yang terakhir yaitu mengukur transistor. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pengukuran variabel resistor atau bisa disebutkan potensiometer. Yang pertama yaitu arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Lakukan kalibrasi ohmmeter. Mengacu pada gambar di samping, letakkan kedua ujung kabel penyidik atau probes pada terminal A atau B. Putar tuas pemutar searah jarum jam. Jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya variabel resistor masih baik. Kemudian, letakkan kedua ujung kabel penyidik atau probes pada terminal B dan C dari variabel resistor. Putar tuas pemutar searah jarum jam. Jika jarum penunjuk bergerak ke kiri, artinya variabel resistor masih baik. Kemudian untuk langkah-langkah pengukuran LDR. Yang pertama yaitu arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Yang kedua, lakukan kalibrasi ohmmeter dan letakkan kedua ujung kabel penyidik probes secara sembarang atau acak pada kedua kaki LDR. Kemudian menggunakan lampu senter sinari permukaan LDR, jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan ohm yang kecil, yang artinya yaitu LDR masih baik dan masih dapat digunakan. Kemudian tutuplah permukaan LDR, jarum pada papan skala bergerak ke kiri. Artinya yaitu
LDR masih baik dan dapat digunakan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengukuran termistor. Untuk caranya yaitu arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Kemudian lakukan kalibrasi ohmmeter dan letakkan kedua ujung kabel penyidik probes secara sembarang atau acak pada kedua kaki termistor antara NTCR atau PTCR. Pada pengukuran NTCR, dengan korek api, panasi NTCR, jarum menunjukkan nilai satuan ohm yang kecil. Artinya, NTCR masih baik dan dapat digunakan. Kemudian, pada pengukuran PTCR, dengan korek api, panasi PTCR, jarum pada papan skala menunjukkan nilai satuan ohm yang besar. Artinya, yaitu NTCR masih dalam keadaan baik. Langkah-langkah pengukuran kapasitor. Untuk yang pertama yaitu arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Kemudian lakukan kalibrasi ohmmeter. Untuk elko, letakkan kabel penyidik atau probes warna merah pada kaki positif. Kabel penyidik atau probes warna hitam ke kaki negatif. Lihat bodi elko untuk melihat kaki negatif atau positif. Kemudian, jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan untuk kemudian kembali ke kiri. Artinya yaitu elko masih baik dan dapat digunakan. Jika jarum pada papan skala bergerak ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri, artinya elko sudah rusak atau tidak dapat digunakan kembali. Untuk kondensator nonpolar, letakkan ujung kabel penyidik atau probes warna merah dan kabel penyidik atau probes warna hitam secara seimbang atau acak ke kaki kapasitor nonpolar. Kemudian, jarum pada papan skala tidak bergerak atau bergerak sedikit. Artinya yaitu kapasitor nonpolar masih baik dan dapat digunakan. Jika jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya yaitu kapasitor nonpolar sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Langkah-langkah pengukuran dioda. Arahkan saklar pada posisi ohmmeter. Kemudian, lakukan kalibrasi dan kabel penyidik warna merah diletakkan pada kaki anoda dan kabel penyidik warna hitam diletakkan pada kaki katoda. Kemudian, jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya dioda masih baik dan dapat digunakan. Langkah-langkah pengukuran trafo. Arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Lakukan kalibrasi ohmmeter dan letakkan ujung kabel penyidik secara seimbang atau acak ke titik-titik terminal dari gulungan primer. Jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya gulungan primer trafo masih baik dan dapat digunakan. Kemudian, letakkan ujung kabel penyidik secara seimbang ke titik-titik terminal dari gulungan sekunder. Jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya gulungannya sekunder, trafo masih baik dan dapat digunakan. Yang kedua yaitu multimeter digital. Pengertian multimeter digital. Multimeter digital adalah multimeter yang pembacaan hasil ukurannya berupa digit angka. Multimeter digital adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus listrik, hambatan atau resistansi yang menampilkan hasil berupa angka. Ini adalah komponen-komponen
dari multimeter digital. Fungsi daripada multimeter digital yaitu 1. Mengukur tegangan DC, 2. Mengukur tegangan AC, 3. Mengukur kuat arus DC, 4. Mengukur nilai hambatan sebuah resistor, 5. Mengecek hubung singkat atau koneksi, 6. Mengecek transistor, pengukur frekuensi sinyal, mengecek kapasitor elektrolit, mengecek dioda, mengecek induktor, mengukur suhu atau tipe tertentu, kapasitansi, satuan pengukuran farad, frekuensi, satuan pengukuran hertz, indukansi, satuan pengukuran Henry. Komponen multimeter digital LCD display merupakan layar penunjuk hasil pengukuran. Kemudian range hold button merupakan tombol untuk memilih apakah akan menggunakan satu angka atau dua angka atau 3 angka di belakang koma. Yang ketiga, power switch and function switch merupakan tombol untuk menghidupkan dan mematikan multimeter, serta sebagai tombol fungsi untuk memilih voltmeter, ohmmeter, dan ampermeter. Function select wheel merupakan tombol untuk memilih apakah multimeter akan digunakan untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, dioda, frekuensi, kapasitansi, dan lain-lain. Hazard and percent button merupakan tombol yang digunakan untuk memilih satuan pengukuran frekuensi, apakah akan menggunakan hazard atau persen. Test probes, yang merah merupakan potensial positif, dan yang hitam adalah potensial negatif. Data hold button merupakan tombol yang berfungsi untuk mengunci hasil pengukuran pada display sehingga tidak akan berubah. Cara menggunakan multimeter digital. Putar saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan. Hubungkan probe-nya ke komponen yang akan kita ukur. Catat angka yang tertera pada multimeter digital. Cara mengukur tegangan DC. Atur posisi saklar selektor ke DC volt. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Hati-hati, agar jangan sampai terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Cara mengukur tegangan AC volt. Atur posisi saklar selektor ke AC volt. Pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas negatif atau positif. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Cara menggunakan atau mengukur arus listrik ampere. Atur posisi saklar selektor ke DCA. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Kemudian, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah ke positif, dan probe hitam ke input tegangan, beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Baca hasil pengukuran display multimeter. Cara mengukur resistor atau ohm. Atur posisi saklar sektor ke ohm. Pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Hubungkan probe ke komponen resistor. Boleh terbalik. Baca hasil pengukuran di display multimeter.
Cara memelihara multimeter digital. Yang pertama yaitu mulailah dengan jangkauan yang berbesar agar multimeter tidak rusak. Putarlah saklar selektor searah dengan jarum jam dan jangan terlalu cepat. Jangan sampai probe terbalik saat mengukur. Jangan menempatkan multimeter di tengah terik matahari. Jangan sampai multimeter terkena air. Simpanlah multimeter di tempat yang kering dan sejuk. Multimeter jangan dijatuhkan atau dibanting. Penyebab multimeter mudah rusak. Yang pertama yaitu sering terkena goncangan seperti terjatuh, terlempar, dan sebagainya. Kesalahan dalam penggunaan seperti salah memutar saklar selektor saat mengukur tegangan tinggi, probe terbalik saat mengukur, terlalu cepat memutar selektor, dan terkena air. Cara memperbaiki multimeter yang rusak. Pertama yaitu periksa apakah kabel probe yang ada yang putus atau tidak. Bongkar penutup multimeter, kemudian periksa sekring sambungannya yang putus. Jika tidak ada komponen terbakar atau yang mencurigakan, bersihkan semua bagiannya. Periksa resistor yang ada pada masing-masing pin selektor. Apakah ada yang putus atau tidak? Jika ada, segera perbaiki. Sampai di sini, biasanya masalah sudah terselesaikan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.